Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kemarin sampai pada annal ijtima'a fiddin aslu kulli khairin wa salahin, bahwasanya berjamaah berkumpul di dalam agama adalah pokok pangkal kulli khairin, daripada segala kebaikan, wasolahin, dan pokok pangkal dari segala kemaslahatan. Wattafarruqa fihi aslu kulli syarrin wa bala'in, dan bahwasanya bercerai-berai, berpecah belah di dalam agama adalah pokok pangkal segala keburukan, segala kejelekan, dan pokok pangkal segala bencana. Itu pembahasan kita pada hari kemarin. Pembahasan kita pada hari ini diawali dengan firman Allah wa qaulu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum wazkuru ni'matallahi, dan ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah atas kalian, iz kuntum a'da'an, ketika kalian dahulu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan di antara hati-hati kalian. Allah kumpulkan di antara hati-hati kalian. Amrun bisukrihi ta'ala. Jadi ini adalah satu perintah untuk bersyukur kepada Allah yang maha tinggi. Ini adalah satu perintah dengan bersyukur kepada Allah yang maha tinggi. Ala ni'matil ulfati, atas nikmat pernyatuan, atas nikmat Allah mengumpulkan kalian. Allati an'amallahu biha alaihim ba'dal adawatis sadidati. Jadi ini adalah ayat yang tadi kita baca, merupakan satu perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat penyatuan yang Allah berikan nikmat dengannya atas mereka, ba'dal adawatis sadidati, setelah permusuhan yang teramat sangat. Setelah permusuhan yang teramat sangat, maka Allah satukan hati mereka, dan ini adalah satu nikmat yang patut disyukuri. Allati kanat bainal ausi wal khazraji. Nah, ini terjadi antara Aus, suku Aus, dan Khazraj. Ya, jadi peristiwa itu, permusuhan yang terjadi yang sangat luar biasa, kemudian Allah satukan hati-hati mereka. Ini peristiwa menimpa antara suku Aus dan suku Khazraj yang tadinya berperang, kemudian Allah satukan hati
hati mereka. Wahum, dan bermula mereka ansarullahi wa rasulihi khususan. Bermula mereka itu Aus dan Khazraj adalah penolong Allah dan Rasulnya pada khususnya. Wa baina sairil arabi umuman, dan di antara semua orang-orang Arab saat itu, suku-suku Arab secara umum. Fa innahum innama kana yaktataluna wa yatanahayuna. Maka sesungguhnya mereka dulu tuh ya, secara umum suku-suku Arab, bangsa Arab, mereka saling memerangi satu sama lain. Wayatanahayuna, dan saling memperolok-olokkan. Saling memperolok-olokkan. Wayakulu ba'duhum ba'dan, dan sebagian mereka memakan sebagian yang lain. Sebagian mereka memakan harta benda sebagian yang lain. Hatta ba'asallahu fihim rasulahu, sehingga Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang utusannya, seorang rasul. Wa anzala alaihi kitabahu, dan Allah turunkan atas rasul tersebut kitabnya Allah. Fajama'a bihi syattatahum wa allafa baina qulubihim. Maka kemudian Allah kumpulkan dengan asbab utusan tersebut, dengan rasul tersebut ya. Maka Allah kumpulkan cerai-berainya mereka dengan asbab utusan tersebut. Jadi dengan diutusnya Rasul itu, yang tadinya mereka bercerai-berai, berpecah belah, Allah kumpulkan dengan asbab Rasul tersebut. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah satukan di antara hati-hati mereka. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah satukan di antara hati-hati mereka. Wa azala bihi ma kana bainahum minad ini, dan Allah telah menghilangkan dengan asbab Rasul tersebut persengketaan di antara mereka, yang demikian itu karena kedengkian. Jadi pertikaian di antara mereka, di antara suku Aus dan Khazraj secara khusus, dan kabilah-kabilah Arab secara umumnya, disebabkan karena kedengkian. Ya. Diutuslah seorang Rasul, nah hilanglah persengketaan tersebut. Jadi pertikaian mereka itu disebabkan karena kedengkian. Bahaya tuh, kalau orang dengki itu bahaya. Kalau orang dengki itu bisa merusak persatuan dan kesatuan, bisa merusak persahabatan, bisa merusak perkawanan dan kekeluargaan, timbul pertikaian. Makanya hati kita harus dijaga, jangan dengki sama orang lain. Ya ini buktinya. Persengketaan yang terjadi di antara mereka disebabkan karena kedengkian, wal adawati, dan permusuhan, wa al fitani, dan fitnah, wal muqatta'ati, dan saling memutuskan hubungan silaturahmi. Itulah penyebab-penyebab persengketaan mereka. Akhirnya Allah utus seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka
hilanglah persengketaan tersebut. Fa asbahu, maka menjadilah, fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan fi dinihi wa nusrata rasulihi wa ta'zimi sya'irihi. Maka Allah satukan, Allah hilangkan persengketaan di antara mereka. Fa asbahu bi ni'matihi, maka menjadilah mereka dengan nikmat, dengan sebab nikmat itu ikhwanan, persaudaraan. Jadi yang tadinya saling dengki jadi bersaudara, yang tadinya saling berperang, bersengketa jadi saudara. Maka menjadilah mereka dengan nikmatnya Allah, dengan nikmat yang Allah turunkan, ikhwanan, persaudaraan, fi dinihi, di dalam agamanya Allah, wa nusrati rasulihi, dan menolong utusannya Allah, wa ta'zimi sya'irihi, dan mengagungkan, membesarkan syiar-syiarnya Allah. Wa qad zakarallahu ta'ala zalika fi ma'ridil imtinani ala rasulihi alaihi salam. Wa qad zakarallahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah menyebutkan yang demikian itu fi ma'ridil imtinani, di dalam memperlihatkan pemberian karunia ala rasulihi alaihi salam, kepada rasulnya alaihi salam, yaitu kepada Nabi Muhammad, fi qaulihi, di dalam firman-Nya Allah yang Maha Tinggi, walladzi ayaddaka bin nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Firman Allah Ta'ala, huwallazi ayyaddaka, dialah Allah yang telah memperkuat engkau, binasrihi, dengan pertolongannya, wabil mu'minina, dan dengan orang-orang mukmin, wa allafa baina qulubihim, dan Allah satukan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, jikalau saja engkau membelanjakan, menginfakkan apa-apa yang berada di bumi semuanya, ma alabta baina qulubihim, tidaklah engkau dapat menyatukan di antara hati mereka. Ya. Walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakimun. Akan tetapi Allah lah yang telah menyatukan di antara mereka, innahu azizun hakimun, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi yang menyatukan hati mereka itu, yang tadinya bersengketa, ya Allah. Misalnya ada seseorang di antara kalian yang membelanjakan hartanya, meskipun dia membelanjakan hartanya sebanyak harta dunia, untuk menyatukan hati-hati mereka, itu tidak akan bisa terjadi. Tidak akan bisa terjadi. Walaupun dia keluarkan dana yang begitu besar, dana yang sangat luar biasa banyaknya untuk menyelesaikan persengketaan, untuk menyatukan hati-hati yang bersengketa, itu tidak akan terjadi. Maka hati-hati tidak akan pernah menjadi bersatu. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah ia telah akan tetapi Allah lah yang telah menyatukan
di antara mereka, innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Perkasa. Berbuat apa saja Allah mampu. Ya. Menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, seperti manusia. Allah mampu kok. Menciptakan alam raya yang tidak ada menjadi ada, Allah mampu. Apalagi sekedar menyatukan hati-hati orang yang bersengketa. Apalagi sekedar menyatukan orang-orang yang bermusuhan. Allah Maha mampu. Gitu kan Bang Jid ya? Jadi sekali lagi, walakinnallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang telah menyatukan di antara mereka. Wa qad kanu min qabli ayyab'asallahu ilaihim rasulah ala safahu protin minan nar. Dan sesungguhnya mereka dahulu, sebelum Allah mengutus Rasul kepada mereka, alas safahu protin minan nar, mereka itu telah berada di tepi jurang daripada api neraka. Ya, jadi sebelum Rasul itu diutus, dulu mereka itu berada di tepi jurang. Di tepi jurang api neraka. Mereka saling membunuh, mereka saling dengki, mereka memakan harta benda di antara mereka. Ya, mereka memutuskan hubungan. Itu adalah satu kondisi yang menggambarkan bahwa mereka pada saat itu berada di tepi jurang api neraka. Saat itu sebelum Rasul diutus. Wadzalika bima kanu alaihi min kufri billahi. Dan yang demikian itu disebabkan mereka telah kufur dengan Allah, wa ibadatil asnam, dan mereka telah menyembah berhala, fa anqazahumullahu minha, lalu Allah menyelamatkan mereka daripada api neraka, bima syarra'ahu lahum, dengan agama yang telah disyariatkannya kepada mereka, min tauhidihi, yakni mentauhidkan Allah, wal amali bi taatihi, dan amal dengan taat pada Allah. Wa talaballahu minhum subhanahu ay yashkuruhu ala zalika. Dan Allah menuntut, Allah yang maha suci menuntut dari mereka agar supaya mereka bersyukur kepada Allah ala zalika, atas keselamatan tersebut, atas keselamatan mereka jatuh ke jurang api neraka. Allah menuntut kepada mereka agar mereka bersyukur. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat yang baik. Ini adalah nasihat yang baik yang Allah berikan kepada umat manusia umumnya dan orang-orang beriman khususnya. Pertama, jauhkanlah rasa dengki, jauhkanlah persengketaan, jangan suka makan harta benda orang lain secara zalim, jangan memutuskan hubungan. Pelajaran yang baik. Yang kedua, ada pelajaran yang baik bahwa Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini adalah bicara tentang keimanan. Allah lah yang berkuasa atas menyatukan hati-hati orang yang bersengketa. Itulah kajian kita, dan yang demikian itu patut kita syukuri.
Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.